Halo semua, selamat datang di podcast kelompok B5. Perkenalkan, saya Lia dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada episode kali ini. Di episode ini, kita akan membahas isu kontemporer yang menjadi tantangan besar bagi bangsa kita, yaitu hoax dan polarisasi politik di era digital. Isu ini sangat menarik dan memiliki dampak besar di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai pengguna sosial media pasti sering lihat bagaimana sosial media dipenuhi informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan, ada yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat. Padahal sebagai bangsa yang beragam, kita sangat butuh persatuan. Nah, sebelum kita mulai diskusi hari ini, mari kita perkenalkan terlebih dahulu ke 6 narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan dimulai dari Mbak Ulfa. Halo semuanya, perkenalkan saya Ulfa dari DJBH. Senang bisa berbagi di sini. Salam kenal Mbak Ulfa. Next mungkin dari Mas Yohanes. Halo, nama saya Yohanes Boy Abednego. Saya dari Direktorat Reservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Yohanes. Mungkin selanjutnya dari Mas Sofan. Halo, nama saya Sofan Agusturi, dipanggil Sofan. Saya dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Dirjen Bina Marga. Semoga diskusi kita bisa memberi manfaat. Oke, salam kenal Mas Sofan. Selanjutnya dari Mbak Safira. Halo, perkenalkan, saya Safira Nuriko Syaja'ah. Bisa dipanggil Safira, senang bisa ikut berdiskusi. Baik, selanjutnya mungkin dari Mas Wahyu, silakan perkenalkan diri. Halo, saya Wahyu, saya dari BTS. Ya jangan disingkat BTS kali ya, Balai Teknik Sabo, Dirjen Sumber Daya Air. Semoga obrolan hari ini kita bisa manfaat buat semua yang mendengarkan dan buat kita semua ya. Amin. Semoga nanti bisa bermanfaat ya buat semua yang mendengarkan. Oke, yang terakhir mungkin dari Mas Sarwo, silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarwa Eji, bisa dipanggil Sarwa. Saya dari SSPJJ, Dirjen Bina Marga. Mari kita sama-sama belajar. Oke, semuanya udah perkenalkan diri ya. Jadi selamat datang Mbak dan Mas semua. Jadi kita mulai saja ya untuk sesi diskusi kali ini mengenai hoax dan polarisasi politik di era digital. Mungkin saya mulai dari pendapat mengenai apa sih tantangan terbesar dari hoax dan polarisasi politik di era digital ini. Pertama saya mau dengar nih pendapat dari Mbak Ulfa terlebih dahulu, dan nantinya jika ada pendapat lain dari Mas atau Mbak di sini, boleh langsung on mic dan sampaikan saja pendapatnya ya. Silakan Mbak Ulfa. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Lia atas kesempatannya. Jadi menurut saya sih tantangan terbesar dari hoax dan polarisasi politik di era digital itu adalah potensi terjadinya perpecahan masyarakat. Jadi media sosial yang sejatinya itu sebenarnya kan diciptakan sebagai ruang untuk berbagi informasi ya dan mempererat komunikasi, tapi justru seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu, untuk provokasi dan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Jadi keadaan ini tuh menciptakan kondisi yang panas dan memicu ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Contoh paling jelasnya itu mungkin bisa kita lihat pada saat pemilu ya. Banyak sekali konten-konten yang bernada kebencian, sindiran, sampai fitnah-fitnah terhadap pihak-pihak tertentu itu berseliweran lah di media sosial, yang mana itu mengakibatkan masyarakat tuh jadi gampang banget emosi dan saling serang menyerang satu sama lain cuman karena perbedaan pandangan politik. Nah, situasi ini tuh nggak cuma terjadi di media sosial saja gitu, nggak cuma di dunia maya, tapi kayak merembes ke kehidupan di real life-nya, di kehidupan nyatanya. Jadi banyak hubungan-hubungan sosial yang jadi renggang antar masyarakat, bahkan sampai di lingkup keluarga juga jadi terpecah gitu.
Padahal kan sejatinya itu pemilu kan merupakan salah satu bentuk demokrasi dengan tujuan untuk mendidik kita menjadi lebih dewasa dan saling menghormati ya. Tapi justru kita jadi makin tereduksi karena adanya tercipta arena permusuhan dan perpecahan. Mungkin saya dan teman-teman yang ada pada room hari ini juga pernah melihat dan menyaksikan secara langsung di lingkungan sekitar kita bagaimana komunikasi antar tetangga kita yang awalnya akur jadi udah nggak tegur sapa lagi nih karena adanya perbedaan dukungan politik. Jadi hal ini tuh bisa jadi ancaman yang serius sih bagi persatuan bangsa gitu. Oke, apakah ada yang mau menanggapi dari pernyataan Mbak Ulfa? Silakan. Izin Mbak, saya mau menanggapin dari pernyataan Mbak Ulfa. Saya sangat setuju dengan Mbak Ulfa. Dan kalau saya melihat akar permasalahan dari hoax ini dan polarisasi politik itu juga ada pada rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak orang lebih percaya informasi dari WhatsApp group, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya dibanding berita resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Akhirnya, hoax itu mudah menyebar dari orang pertama hingga mungkin ke 1.000 orang selanjutnya. Bahkan, berita hoax ini tersebarnya juga dari mulut ke mulut, misalnya antar tetangga bercerita ataupun bergosip di pagi hari. Berita hoax ini bisa saja tersebar. Misalnya itu kayak waktu COVID 2019 Mbak, banyak sekali berita bohong soal obat, vaksin, bahkan teori konspirasi tentang COVID-19. Itu membuat masyarakat bingung dan pemerintah juga sulit mengendalikan situasi ini. Jadi polarisasi itu bukan hanya soal politik, tapi juga soal rendahnya kemampuan kita dalam memilah informasi, Mbak. Saya pikir demikian. Wah, terima kasih banyak ya Mas atas tanggapannya. Saya setuju banget sih sama poin Mas Jo. Jadi sebenarnya tuh literasi digital adalah sebuah kunci ya. Jadi ini tuh sering kita lupakan, bahkan seperti yang saya sebutin tadi itu soal perpecahan masyarakat. Mungkin itu cuma terlihat di permukaan aja. Tapi sebenarnya tuh akar masalahnya ada di ketidakmampuan kita tuh untuk memilah informasinya secara kritis ya Mas Jo ya. Jadi fenomena yang Mas Jo sebutin tadi tentang banyak orang lebih percaya kayak grup WhatsApp atau media sosial daripada sumber resmi yang lebih relevan ya. Kayak diperparah dengan adanya tuh echo chamber ya Mas, atau ruang gema itu di media sosial. Jadi itu tuh adalah suatu algoritma media sosial di mana media sosial itu cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan keyakinan kita aja. Kayak kita tuh jadi terus-menerus tuh terpapar pada pandangan yang sama dan kita menganggapnya itu sebagai kebenaran yang mutlak gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa sih sebenarnya keluar dari lingkaran setan ini dan kita tuh gak cuman harus nyebarin informasi yang benar ya, tapi kita juga harus membangun kesadaran gimana setiap orang itu punya tanggung jawab untuk memverifikasi tuh informasi yang mereka peroleh sebelum mereka tuh ngebagiin informasi yang udah diperoleh tadi. Jadi kita nggak bisa nih terus-terusin nyalahin pemerintah atau kita nyalahin penyebar hoax, karena tuh pada akhirnya kita sendiri itulah yang jadi tombol penyebarnya. Jadi kita harus jadi garda terdepan untuk melawan hoax. Ya minimal kita nggak ikut lah untuk menyebarkan berita-berita hoax gitu sebelum kita memastikan kebenaran dari informasi berita yang kita dapatkan gitu. Ya, menarik sih Mbak. Saya setuju. Membangun kesadaran itu adalah langkah pertama. Tanggung jawab ini memang harus dimulai dari individu. Namun, saya juga melihat ada peran yang besar dari pihak lain. Kita tidak bisa memungkiri ada pihak-pihak yang sengaja memproduksi dan menyebarkan hoax untuk tujuan tertentu. Entah itu untuk kepentingan politik, ekonomi, atau bahkan sekedar iseng saja. Konten yang mereka buat seringkali sangat persuasif atau memancing emosi sehingga mudah sekali dipercaya oleh masyarakat dan literasinya digitalnya rendah. Jadi, selain membangun kesadaran di tingkat individu, pemerintah dan platform media sosial juga harus bekerja sama. Pemerintah bisa memperkuat regulasi dan sanksi bagi penyebar hoax. Edukasi kita jika tidak hanya di sekolah, edukasi ini mungkin
bisa diterapkan dan didapatkan di komunitas tertentu dan di kelompok masyarakat. Hanya dengan kerjasama dari semua pihak kita bisa meminimalisir dampak buruk dari hoax dan polarisasi politik di era digital ini, Mbak. Oke, terima kasih buat pendapatnya dari Mas Jo dan Mbak Ulfa. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi hoax dan polarisasi politik ternyata sangat berdampak pada hubungan sosial dengan orang-orang terdekat. Dan sebenarnya akar masalahnya ternyata bukan hanya karena pergolakan politik saja, namun juga karena rendahnya literasi masyarakat dalam menanggapi berita. Nah, di sisi lain, pemerintah juga diharapkan dapat membuat regulasi yang tepat untuk mengurangi potensi penyebaran hoax. Nah, lalu kalau kita pakai point of view sebagai calon ASN, menurut Mas Sofan dan Mbak Safira selaku calon ASN, bagaimana nih sikap yang tepat untuk menghadapi hoax dan polarisasi politik yang terjadi? Silakan Mas Sofan dan Mbak Safira. Maaf Mas Sofan, masih di mute mic-nya. Oh iya, maaf. Oke, mungkin saya dulu kali ya Mbak ya. Saya sebelumnya ingin menanggapi pernyataan dari Mas Jo tadi ya terkait literasi digital. Ya emang yang dikatakan Mas Jo itu benar, rendahnya literasi digital memang akar masalah dari semua ini. Nah, jika saya melihat isu ini sebagai calon ASN yang nantinya akan menjadi ASN, maka kita mempunyai tanggung jawab besar. Netralitas ASN diuji di era polarisasi. ASN harus tetap profesional, melayani semua orang, tidak boleh condong ke satu kelompok politik, dan yang terpenting, literasi digital harus baik dan harus bagus. Kalau ASN ikut menyebarkan hoax atau ikut memperkeruh suasana, itu sama aja seperti memperburuk keadaan. Bisa diibaratkan seperti menuangkan minyak ke api yang sedang menyala. Nah, jadi saya percaya ASN itu harus menjadi penyejuk, seperti air yang menyejukkan yang dapat memadamkan api yang sedang berkobar. ASN bisa memberi contoh bagaimana bersikap netral, tenang, dan bijak dalam menghadapi perbedaan. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Safira? Oke, ada. Saya izin nanggapin sama nambahin pernyataan dari Mas Sofan ya. Saya setuju banget, integritas itu emang kunci. Polarisasi biasanya muncul karena ada kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Kalau ASN udah goyah integritasnya, hancurlah. Kepercayaan publik bisa runtuh. Soalnya udah sejak lama nih, masyarakat udah sering banget disuguhin berita miring. Yang ada kasus korupsi, ada proyek mangkrak, ada birokrasi yang ribet. Yang seperti itu jelas banget bikin masyarakat makin skeptis dan jadi timbullah pendapat bahwa pemerintah itu tidak bisa atau sulit dipercaya. Citra jadi rusak, orang jadi sinis, polarisasi politik makin parah lah. Makanya jaga integritas itu udah bukan soal jaga nama baik pribadi aja. Jaga integritas itu juga soal menjaga kebutuhan bangsa. Kalau kita bisa berdiri tegak, jujur, dan transparan, mungkin masyarakat pun jadi bisa diinfluence bahwa pemerintah sebenarnya nggak seburuk itu kok. Pemerintah bisa dipercaya, dan harapannya adalah bisa mengurangi polarisasi politik. Nah, Gitu iya kalau Mbak. menurut saya. Betul, aku setuju. Integritas itu fondasi utama. Polarisasi memang seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dan disitulah ASN harus kuat. Kalau kita goyah, kepercayaan publik yang sudah rapuh bisa hancur total. Nah, contoh korupsi yang tadi disebut itu pas banget tuh, karena langsung meruntuhkan kredibilitas. Jadi netralitas dan literasi digital harus ditopang dengan integritas yang kokoh. Semuanya saling berkaitan lah untuk menjaga stabilitas. Kalau diibaratkan tuh integritas itu seperti jangkar kapal. Sehebat apapun kapal itu, kalau jangkarnya rapuh, dia akan mudah terombang-ambing oleh badai. Begitu juga ASN. Tanpa integritas kayaknya kita akan mudah terbawa arus polarisasi. Kita tidak akan bisa menjadi penyejuk yang menetralkan suasana
tapi malah akan menjadi bagian dari masalah. Sepakat banget sama Mas Sofan. Integritas itu nggak cuma teori. Integritas itu praktek sehari-hari. Netralitas dan literasi digital tadi sempat dibahas ya sama teman-teman. Itu kan juga bagian dari integritas. Percuma, tidak ada gunanya kita melek digital dan netral kalau ternyata masih mau terima suap atau ikut-ikutan main proyek, sama aja bohong. Kalau menurut saya, integritas itu intinya beranikah kita berdiri tegak melawan arus demi kebenaran bahkan saat tidak ada yang melihat. Menurut saya itulah integritas. Dan itu salah satu kualitas yang harus dimiliki setiap calon ASN. Kita nih calon ASN nih harus jadi garda terdepan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai malah jadi bagian dari masalah. Karena kepercayaan itu mahal. Butuh waktu lama buat membangun kepercayaan, tapi bisa hancur dalam sekejap aja. Sekali aja ada ASN yang terbukti terlibat dalam hal negatif, itu bukan hanya mencari nama baik dia sendiri, tapi seluruh institusi bisa ke bawah, bisa keseret. Dan itu bisa memicu masyarakat untuk berpikir kalau satu aja korup, jangan-jangan semua juga sama aja korup. Generalisasi yang kayak gini nih yang berbahaya. Ini bisa jadi lahan subur bagi hoax dan sentimen-sentimen negatif. Dan ini kembali menegaskan poin saya tadi, bahwa integritas seorang ASN itu bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga tanggung jawab moral terhadap bangsa. Sekali lagi, kita harus jaga kepercayaan masyarakat. Makanya kita harus jadi contoh bahwa ASN itu bisa dipercaya, profesional, dan melayani dengan hati yang tulus. Oke, terima kasih untuk pernyataan dari Mas Sofyan dan Mbak Sylvira. Jadi intinya netralitas bagi ASN itu emang harga mati ya. Dan sebagai ASN itu dituntut untuk menjaga integritas dan netralitas supaya bisa meningkatkan kepercayaan publik. Nah, setelah kita pahami bersama mengenai tantangan, penyebab, dan peran ASN yang telah disampaikan teman-teman tadi, kira-kira solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk menangani tantangan tersebut? Kali ini saya ingin dengar pendapat dari Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Ya, kalau dari saya sih sepakat dari tadi dengan yang pembahasan sebelumnya ya. Tapi kalau lebih ditekankan, kalau untuk saya kunci utamanya itu untuk menghadapi hoax itu ada di edukasi. Kita semua tahu kan, hoax itu nyebarnya cepat banget kan. Apalagi di era media sosial sekarang ini, nggak cukup kalau cuma dilarang atau ditindak. Kayak ya cuma kulitnya aja tuh yang selesai tuh, nggak menyelesaikan. Kayak hari ini nih sebuah akun penyebar hoax ditutup, besok bisa muncul 3, 4 kontennya sama, tapi ya kalau nggak ditutup ya cuma nyebar gitu aja kan. Nah, tapi juga pada kemampuan masyarakat itu juga penting harusnya dalam menerima, menyaring, dan mengolah informasi. Lebih penting lagi itu sebenarnya bagaimana masyarakat punya kesadaran untuk tidak langsung percaya sama informasi yang dia terima. Yang muncul di layar HP itu jangan langsung dipercayalah oleh masyarakat. Nah, itulah kenapa edukasi literasi digital menurut saya itu adalah benteng yang paling kokoh. Kalau masyarakatnya terbiasa memeriksa kebenaran informasi itu, membandingkan sumber, berpikir kritis, maka berita palsu itu nggak akan masuk sampai ruang publik mereka atau bisa nyebar dengan mudahnya. Nah, sini tuh peran kita sebagai ASN tuh penting banget tuh. Jadi biar kita tuh nggak kayak dicap sebagai ASN itu cuma kerja administrasi doang tuh, yang ngecap apa kayak di pegawai kelurahan tuh. Tapi sebenarnya kita bisa untuk jadi representasi dari negara yang hadir itu di tengah-tengah masyarakat. Kita bisa berperan dengan cara sederhana tapi dampaknya besar. Contoh, kayak kita sering bagikan informasi resmi dari sumber terpercaya, atau sekedar menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Hal-hal kecil begitu hal-hal kecil yang kayak tidak perlu ikut-ikutkan menyebarkan yang belum jelas sumbernya itu kan, itu susah. Nah, kalau ASN sudah konsisten melakukan itu, masyarakat bisa melihat bahwa ASN itu bukan hanya birokrat,
tapi juga figur yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kayaknya saya juga percaya kalau bangun budaya dialog yang sehat itu penting. Kita sering lihat kan kalau di media-media sosial itu perdebatan itu bisa cepat sekali berubah jadi perkelahian atau pertikaian itu cuma karena emosi yang lebih dikedepankan daripada data. Padahal sebenarnya ya kalau diskusi itu dijalankan dengan berbasis fakta sama data, sama argumen yang rasional, perbedaan pendapat itu tidak akan berujung pertengkaran. Justru perbedaan itu bisa jadi bahan untuk memperkaya cara pandang kita. Dengan dialog sehat, masyarakat itu jadi bisa menghargai pendapat orang lain dan bisa lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Jadi kalau menurut saya ya intinya ASN itu bukan hanya mengurus surat menyurat, tanda tangan atau administrasi pemerintahan, tapi bisa lebih dari itu. ASN bisa jadi pendidik sosial. Kita tuh harus bisa jadi agen perubahan yang bisa memberi pengaruh positif lewat kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita bisa kasih teladan yang bagus nih buat masyarakat nih, meskipun kecil, tapi dampaknya tuh bisa luas banget. Ingat nggak quote-quote yang dipakai tadi pagi lah, kita baru bahas quote-nya tuh, diingatkan sama Pak Muldan tuh. Mulai dari kita, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Dari hal-hal kecil begitu tuh, di tempat kerja, disiplin waktu, tidak nyebarin hoaks, berani mengingatkan orang sekitar untuk lebih hati-hati dengan informasi yang diterima tuh. Semua itu upayanya kecil, tapi dampaknya tuh besar dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Nah, kalau semua ASN bisa memulai langkah kecil nih, saya yakin bangsa kita tuh bisa jauh lebih tangguh menghadapi tantangan zaman. Khususnya tantangan di era digital nih, yang serba cepat penyebarannya tuh. Ngeri. Ya, gitu sih dari saya. Oke Mas Wahyu, terima kasih untuk pendapatnya, menarik banget ya. Jadi yang saya tangkap dari pendapat Mas Wahyu tadi, pada intinya menurut Mas Wahyu, ASN itu bukan hanya melayani masyarakat dan bekerja di kantor saja ya Mas, tetapi juga menjadi pendidik sosial, menjadi agen perubahan, sekaligus memberikan teladan pada masyarakat secara luas, begitu ya Mas. Terus ASN juga memiliki peran untuk meminimalisir penyebaran hoax di masyarakat dan menjadi pendidik untuk masyarakat agar tidak tersebar hoax yang lebih luas lagi. Nah kemudian yang terakhir mungkin saya ingin mendengar refleksi dari Mas Sarwo mengenai isu hoax dan polarisasi politik yang telah disampaikan tadi. Silakan untuk Mas Sarwo. Terima kasih Mbak Lia. Suara saya terdengar ya? Terakhir banget ya. Menurut saya sekarang ini bangsa kita sedang menghadapi tantangan yang besar yang tidak lagi berbentuk fisik ya, tapi perang informasi, hoax, kebencian dan polarisasi di media sosial yang bisa membuat masyarakat kita tuh terpecah belah. Nah, ancaman ini tuh karena bisa mempengaruhi cara berpikir kita, cara bersikap, bahkan bisa melemahkan rasa persatuan kita sebagai bangsa. Namun sesungguhnya di balik tantangan ini itu ada peluang besar. Jadi kita bisa mampu melihatnya dengan jeli. Inilah momentum yang justru bisa memperkuat persatuan bangsa dengan cara baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Disinilah juga peran ASN muda menjadi sangat penting ya. ASN muda tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas dengan profesional, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam menggunakan teknologi dan media sosial secara positif. Jadi media sosial itu bukan hanya tempat untuk hiburan, berkusir, ataupun menyebarkan kabar bohong. Jadi kita tuh bisa hadir dengan cara satu, menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan edukasi yang membangun kesadaran dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, menyuarakan nilai-nilai Pancasila yang memperkuat persatuan dan cinta tanah air. Dan yang keempat, menginspirasi generasi muda agar lebih peduli terhadap bangsa dan negara. Nah, dengan cara ini, ASN muda tidak hanya ikut membela negara melalui kerja profesional sehari-hari, tetapi juga melalui keteladanan dalam dunia digital. Membela negara di era sekarang itu bukan lagi
soal angkat senjata, melainkan bagaimana kita menjaga pikiran dan hati masyarakat agar tetap bersatu, tidak terpecah belah oleh hoax, dan selalu optimis menatap masa depan. Jadi endingnya, mari kita jadikan tantangan ini sebagai peluang. Mari kita buktikan bahwa bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah, tetapi justru semakin kuat, semakin bersatu, dan semakin siap menghadapi tantangan zaman. Dengan semangat Pancasila dan pengabdian ASN, kita semua siap membangun negeri, menjaga persatuan, dan mengawal masa depan Indonesia. Oke, mungkin itu aja Mbak. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Sarwo atas pendapatnya dan refleksinya. Saya setuju sekali dengan refleksi yang disampaikan oleh Mas Sarwo ya. Di mana di zaman serba digital ini memang kita sebagai ASN dituntut harus terus adaptif dengan perubahan, termasuk berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara membedakan informasi yang benar dan yang salah, dan memberikan edukasi mengenai pentingnya membangun kesadaran dan wawasan kebangsaan. Terima kasih untuk diskusinya hari ini teman-teman. Mungkin saya izin merangkum beberapa hal yang penting yang kita dapatkan hari ini, yaitu yang pertama, hoax dan polarisasi bisa memecah belah masyarakat bahkan sampai ke level keluarga dan lingkungan terkecil. Yang kedua, rendahnya literasi digital membuat masyarakat rentan percaya pada informasi palsu. Dan yang ketiga, ASN punya peran vital menjaga netralitas, integritas, dan memberikan pelayanan yang adil. Keempat, solusinya ada pada edukasi dan literasi digital, bukan hanya melawan hoax, tapi membiasakan masyarakat untuk lebih kritis. Kemudian yang terakhir adalah harapan kedepannya, diharapkan generasi muda ASN dapat adaptif terhadap teknologi, tapi tetap teguh terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, tantangan kebangsaan masa kini bisa kita jawab bersama. Sekali lagi, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berbagi pendapat di sesi kali ini. Semoga diskusi ini bisa jadi refleksi untuk kita semua dan meningkatkan bahwa cinta tanah air bukan sekedar slogan, tapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh dan maju, mulai dari kita, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini. Terima kasih. Sama-sama.